Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kurikulum merdeka sesuai dengan kelas 11 baik SMA maupun SMK. Bab yang akan kita bahas yaitu bab yang keempat, bagian yang kedua, yaitu tentang khutbah dan tabligh. Pembahasan pada bab yang keempat ini ada 3 pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu dakwah. Dakwah ini sudah dibahas pada video yang sebelumnya. Sedangkan pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang khutbah dan tabligh. Yang pertama, khutbah. Pengertian khutbah. Secara bahasa, khutbah berasal dari kata mukhatabah yang berarti pembicaraan. Bisa juga berasal dari kata al-khutbu, berarti perkataan, berarti perkara besar yang diperbincangkan. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sedangkan secara istilah, khutbah memiliki arti yang pertama, menyampaikan pesan takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, kegiatan nasihat kepada kaum muslimin dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Jenis-jenis khutbah. Yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, seperti khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, seperti khutbah sholat Idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat khusuf atau gerhana bulan. Selanjutnya sholat kusuf atau gerhana matahari, kemudian sholat istisqa atau sholat minta hujan, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jenis yang ketiga yaitu khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, seperti khutbah nikah. Syarat-syarat khotib. Khotib adalah orang yang melaksanakan khutbah. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama harus Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, mengetahui syarat rukun dan sunnahnya khutbah. Ketiga, suci dari hadas dan najis serta auratnya tertutup. Yang keempat, tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Keenam, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Serta yang terakhir yaitu berpenampilan rapi dan sopan. Syarat 2 khutbah. Yang pertama, khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur dan sebelum sholat. Sedangkan khutbah sholat Idain, sholat kusuf, serta sholat istisqa dilaksanakan setelah selesai sholat. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri. Namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Yang ketiga, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Serta yang kelima, tertib, yakni dimulai khutbah pertama kemudian dilanjutkan khutbah yang kedua. Rukun-rukun khutbah. Rukun yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaahnya. Keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat di dunia maupun di akhirat. Sunnah-sunnah dalam khutbah. Yang pertama, khatib memberi salam di awal khutbah, kemudian menghadap kepada jamaah. Yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Yang ketiga, disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual. Keempat,
hendaklah memperpendek khutbah, dan sebaliknya sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Kelima, membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Kemudian yang keenam, menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Adab dalam sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Yang kedua, mengisi shaf terdepan yang masih kosong, lalu sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, berzikir, berdoa, atau bersolawat kepada Nabi, atau bisa juga membaca Al-Quran dengan pelan sebelum khotib naik mimbar. Kemudian yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama, jangan berbicara, dan juga menegur jemaah lain, apalagi mengantuk atau tidur. Materi selanjutnya yaitu tentang tabligh. Pengertian tabligh. Secara bahasa, kata tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighun, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Sedangkan secara istilah, tabligh memiliki beberapa arti. Yang pertama, menyampaikan aturan Islam baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, bagian dari dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, baik lisan maupun tulisan, untuk disampaikan pada pihak lain. Dalil adanya tabligh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, yaitu para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Ketentuan tabligh. Ketentuan yang pertama, dilakukan dengan yang sopan, lemah lembut, dan tidak kasar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Keempat, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat atau jamaah. Dan yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Tata cara tabligh. Yang pertama, mengajak orang terdekat terlebih dahulu, menuju profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat yang luas. Kedua, mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu perlu pendekatan dan strategi yang beragam. Yang ketiga, mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tabligh dapat terlaksana dengan baik, bertahap, berkesinambungan, dan menjangkau semua lapisan masyarakat.